warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diana Anggreni dari kelas 3B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung Mangkurat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya, ulangan akhir semester dari mata kuliah Psikolog Pembelajaran Anak Usia Sekolah Dasar dengan dosen pengapu Dr. Ririanti Rahmayani Jamaen SPC MP. Ada banyak sekali permasalahan yang akan dilalui oleh calon guru atau guru nantinya. Mengapa? Karena permasalahan itu akan muncul secara tiba-tiba. Untuk ini, guru yang mengimplementasikan teori belajar kognitif kepada anak sekolah dasar tidak mungkin tidak melewati tahap permasalahan ini, yang mana guru susah menyesuaikan penerapan kognitif dengan adanya perkembangan kognitif kepada anak, yang mana perkembangan kognitif anak itu berbeda-beda satu sama lain. Yang perkembangan anak si A seperti ini dan anak si B seperti ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan penyebabnya atau faktor penyebab permasalahan ini, kita lanjut saja ke teori yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Belajar bagi penganut aliran kognitif, belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon saja, melainkan lebih daripada itu. Belajar adalah melibatkan proses belajar yang sangat kompleks. Dalam pembelajaran kognitif, proses lebih penting daripada hasilnya. Karena proses itu melibatkan peristiwa mental belajar kita. Dipengaruhi oleh kesiapan kita belajar, siswa tertarik atau tidak dengan pembelajaran yang kita sajikan. Nah, seperti kata kognitif, supaya pembelajaran bermakna dengan melibatkan siswa yang aktif, supaya dia merasa belajar yang bermakna, pembelajarannya itu bermakna. Orientasinya adalah guru, siswa menjadi aktif, siswa mencari pengetahuannya, guru menjadi fasilitator, guru berperan untuk membimbing atau menuntun siswa. Kan tadi saya sudah menjelaskan orientasi siswa kepada guru, guru kepada siswa. Pembelajaran bermakna itu karena dia yang melakukannya sendiri, itulah disebut proses. Jadi teori kognitif ini berorientasi kepada proses. Nah, perubahan pemahaman dan persepsi ini sangat abstrak, artinya ada penambahan pengetahuan atau wawasan pada diri seseorang. Teori kognitif, teori perkembangan kognitif menurut James Piaget ialah kecerdasan anak akan berubah dengan seiring pertumbuhan anak tersebut. Itu artinya perkembangan kognitif dan juga mental anak akan dibangun sendiri oleh anak itu dan dipengaruhi oleh faktor internal. Tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget yaitu ada 4. Yang pertama, tahap sensorik, itu usia 0 hingga 2 tahun. Tahap operasional, yaitu dari 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret dari 7 hingga 11 tahun. Tahap operasional formal, yaitu dari umur 12 hingga seterusnya. Secara umum saya jelaskan lagi, semakin tinggi kognitif seseorang, maka semakin teratur dan abstrak cara berpikirnya. Karena itu guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan pada anak didiknya, serta memberikan isi, media, metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan tersebut. Banyak sekali faktor atau penyebab yang membuat perkembangan kognitif anak bermasalah. Yang pertama yaitu daya kembang anak berbeda-beda satu sama lain. Kedua yaitu tingkat pemahaman anak. Karena anak sulit memahami materi jika guru menjelaskan materi monoton kepada buku saja, tidak menggunakan media yang menarik, membuat anak daya tangkapnya atau membuat anak tuh sulit sekali fokus kepada materi yang dijelaskan, atau materi guru membuat anak bosan. Jadi buatlah
media pembelajaran yang membuat anak menjadi ingin belajar, ingin fokus, ingin memperhatikan guru yang menjelaskan. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan untuk memahami konsep, yang mana teori kognitif ini selalu melibatkan konsep yang abstrak, yang mana siswa sulit sekali memahami konsep tersebut. Jadi guru harus memahami siswa atau menerapkan pendekatan yang lebih konkret lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi apa sih yang bisa dipakai guru untuk mengatasi permasalahan perkembangan kognitif pada anak. Yang bisa kita pakai yaitu membuat metode pembelajaran yang beragam, yang mana kita sebagai guru SD harus bisa membuat pembelajaran yang semenarik mungkin, yang mana kita bisa menarik perhatian siswa tersebut. Kedua, kita harus menyediakan lingkungan pembelajaran yang bagus, yang mana anak bisa fokus pada pembelajaran tersebut. Ketiga, kita bisa memberi perhatian individual kepada siswa kita, yang mana siswa tersebut bisa digolong membutuhkan perhatian khusus. Baik, kita mempunyai juga solusi umum, yang mana solusi itu melibatkan berbagai macam pihak. Yang pertama, jelas sekali kita harus melibatkan orang tua siswa, yang mana orang tua siswa adalah guru pertama di rumah yang bisa memberi perhatian kepada siswa atau anak didik kita itu. Kedua, kita juga bisa kolaborasi kepada sesama guru, yang mana kita bisa bertanya bagaimana sih cara mengajar yang lebih baik, bagaimana sih memakai metode pembelajaran yang menarik. Kita bisa saling bertukar pendapat, yang mana kita bisa mendapat ilmu dari guru tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengikuti pelatihan guru atau pelatihan reguler guru, yang mana kita bisa mengembangkan cara mengajar kita, bagaimana cara kita mengajar untuk siswa nantinya. Jadi kita harus memodifikasi cara kita mengajar, jangan itu saja, yang mana siswa mungkin sudah bosan dengan cara mengajar kita. Dan yang keempat, kita juga bisa melihat video dari YouTube. Pasti banyak sekali video dari YouTube yang bisa kita ambil menjadi referensi bagi kita nantinya. Dan juga fasilitas dari sekolah juga harus mendukung, yang mana menyediakan berbagai macam sarana prasarana yang harus mendukung pembelajaran tersebut. Itu juga sangat penting. Dan juga dari pendekatan yang saya jelaskan tadi itu saling berhubungan, yang mana guru bisa mencegah permasalahan pada anak didiknya. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya pakai untuk anak didik saya nantinya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, apa sih teori belajar kognitif dan perkembangan kognitif pada anak. Yang mana perkembangan kognitif anak sangat penting guru memahami untuk membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif untuk anak, memfasilitasi belajar mengajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Semangat guru untuk menerapkan teori kognitif yang mana akan berdampak positif kepada anak. Terapkan teori kognitif ini dengan sekreatif mungkin dan lihat perkembangan anak dengan pencapaian pribadinya. Dan ingat, guru berperan penting untuk membimbing anak dalam waktu jangka panjang untuk masa depannya nanti. Saya mohon maaf yang mana kata atau kalimat saya untuk menjelaskan teori tadi